guys, apa kabar semua? Balik lagi dengan Komaditia, dan hari ini kita di Custom War 2023. Nge-review motor? Enggak, kita nge-review kamera. Jadi ini adalah FX30, sebuah cinema line dari Sony. Gila, banyak banget cinema line dari Sony. Salah satunya adalah ini FX30, di mana ini adalah FX3 tapi pakai sensor APS-C. Simpelnya sih kayak gitu. Cuman dia ya sensornya tuh kayak 26 megapiksel, semua sensor, terus backlight illuminated. Pokoknya semua teknologi yang ada di A7S3, FX3, terus FX6 juga semua cinema line-nya Sony itu dimampatkan di dalam bodi sekecil ini. Masih ada sih bodi yang lebih kecil kayak si ZV E1 misalnya yang saya udah review kemarin, itu juga bagus banget. Tapi ini juga adalah salah satu pilihan dengan price range yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ZV dan juga FX3. Kayak apa isinya? Yuk kita coba review sambil kita coba nge-shoot di sekitar Custom War. FX30 ini secara body ya, jadi kayak bodinya ini kurang lebih kayak 11-12 lah sama FX3. Jadi dia mengadopsi semua hal yang ada di FX3, cuman diganti sensornya dengan APS-C. Cuman buat beberapa orang ini adalah sebuah jumping. Enggak, ini adalah sebuah opsi yang bagus banget untuk teman-teman semua yang datang dari lini APS-C. Misalnya kalau kalian biasanya selama ini syuting dengan A6500 atau sudah punya 6400 atau 6500 atau 6700, kalian punya opsi untuk ngambil cinema line dari Sony, yaitu FX30 ini. Apalagi kalau misalnya kalian masih punya banyak lensa gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita mau pindah brand atau mau pindah sistem, misalnya sistem dari APS-C ke full frame gitu, misalnya yang bikin mikir itu kan harga-harga lensa gitu ya, karena lensa-lensa seperti kalian tahu, lensa-lensanya Sony itu harganya mayan-mayan banget ya gitu, apalagi yang lensa-lensa full frame. Tapi buat kalian yang misalnya sudah terlanjur invest di lensa-lensa APS-C tapi pengen nyobain cinema line, ini adalah opsi yang sangat bagus banget. Lensa ini adalah lensa Sigma 30 mili 1.4, yang mana saya itu sebenarnya ini salah satu lensa favorit saya di APS-C gitu loh. Jadi begitu saya mau bawa ini ke full frame itu jadinya nggak bisa gitu. Sementara itu begitu ada FX30 kan saya langsung kayaknya lensa ini jadi punya rumah gitu loh, buat kita pakai untuk buat bikin syuting apapun itu. Dan 30 mili 1.4 ini salah satu lensa yang saya rekomendasiin banget buat foto maupun video teman-teman semua kalau mau pakai di lini APS-C kalian. Nggak cuma buat FX30 tapi juga kayak A6500, A6700, A6400, semua bagus banget kalau pakai 30-1.4 ini. Dan 30-1.4 ini kan sebenarnya bukan lensa natif Sony ya, jadi dia itu nggak ada optical stabilization-nya di dalam lensanya. Jadi di kamera ini ada 5 axis gyro stabilization, yang dimana semua itu datanya itu bisa dibaca. Nanti Sony punya aplikasinya sendiri buat ngestabilin footage kalian nanti pas editing. Jadi ada aplikasinya itu namanya, dan data-data itu bisa di provide oleh FX30 ini. Saya ngerasa kayak harganya ini, kalian tahu harga ini harganya tuh opennya kayak harga publish itu sebenarnya kan kayak 27 juta gitu ya, 28 juta kalau nggak salah, 27.999 gitu. Terus sekarang di beberapa toko ini udah dijual sekitar kayak 25-an gitu, karena umurnya sendiri sebenarnya udah 1 tahunan lah gitu. Cuman saya ngerasa kayak ini salah satu bang for the bucks banget buat kalian yang pengen punya cinema line di harga yang sangat bersahabat. Jadi saya senang banget ini stabilisasinya tuh enak banget kalau kita pakai nge-shoot handheld, karena dia kan ada active stabilization, dan ini bikin kayak shot handheld tuh bisa lebih gimana ya, lebih enak itu buat dibikin kayak smooth gitu. Jadi ya namanya kayak FX3 tapi lebih kecil, ya oke lah.
Oke, jadi kesimpulannya FX30 ini buat siapa? FX30 ini buat teman-teman yang suka nge-shoot sinematik banget, tapi nggak pengen invest terlalu banyak di lensa-lensa full frame gitu ya. Karena kita tahu sendiri lensa full frame tuh emang kayak gila, emang mahal-mahal, dan saya juga menyadari hal itu. FX30 ini selain bodinya juga persis seperti FX3, semua fungsi-fungsinya juga hampir sama. Jadi kalau kalian misalnya punya budget yang memang tidak terlalu besar gitu ya untuk membeli sebuah kamera cinema line yang kalian pengen banget. Karena saya tahu ada beberapa orang yang memang pengen kayak graduate gitu dari kamera-kamera Sony kayak A6 atau ya kan A65 atau misalnya A64 atau A67 gitu kan, semua masih APS-C gitu. Mungkin beberapa teman udah lama pakai seri A6 gitu kan, jadi lensa-lensanya itu udah banyak gitu, dan kalian pengen, saya pengen pindah ke cinema line, tapi nggak mungkin dong kalau misalnya dia beli FX3 atau misalnya A7S3 gitu, otomatis harus nge-refresh ulang semua lensa-lensanya. Dan saya menyadari banget itu, saya dulu dari 65 pindah ke A73 tuh kayak bajingan. Harganya tuh mahal memang lensa-lensanya, tapi memang se-worth it itu memang. Kalau dari saya sih FX30 ini harganya juga cukup murah gitu ya, bisa dibilang bahkan dia masih di bawah 30 juta gitu kan. Dia itu sekitar 25 kalau nggak salah, apalagi kalau misalnya kalian beli di Sriwijaya pasti dapat diskon-diskon yang luar biasa. Ting, sponsor. Video kali ini disponsori oleh Sriwijaya Kamera, salah satu toko kamera kesukaan saya, yang mana dia ngasih saya pinjam FX30 ini buat di-review, dan juga ZV-E1 buat ngerekam yang saya review sekarang ini ya. Jadi kita lagi ngerekam dengan ZV-E1 dan juga lensa 1635 f2.8 yang juga sebenarnya saya pengen aja dari lama nyoba lensa 16 nya Sony, di se-wide apa 16 nya Sony, karena saya terlalu terbiasa sama 24 gitu. Dan Sriwijaya Kamera juga hadir dengan diskon-diskon yang luar biasa. Kalian cek aja di Tokopedia Sriwijaya Kamera Denpasar, dan juga di Instagramnya @sriwijaya-kamera-denpasar. Inilah salah satu pilihan yang tepat banget buat teman-teman yang pengen naik ke cinema line gitu, tapi pengen tetap APS-C seperti yang saya bilang tadi. Dan ini adalah salah satu kawinan yang pas banget. Saya suka, ini salah satu lensa kesukaan saya, 30 mm Sigma f1.4, dan kebetulan ini adalah lensa APS-C, jadi saya masukin aja ke FX30 ini, dan ternyata tetap bisa menghasilkan gambar-gambar sinematik yang biasa saya lihat di FX3 dan juga A7S3. Akhir-akhir ini juga saya pakai ZV-E1 yang itu sebenarnya kayak salah satu, ini sensornya kan sama dengan FX3 dan juga A7S3, jadi otomatis beberapa kali saya punya referensi yang cukup gitu untuk membandingkan beberapa gambarnya, dan gambar-gambar yang saya hasilkan juga di FX30 ini setara gitu, meskipun bisa dibilang 25 juta, hampir setengahnya dari harganya FX3 dan juga A7S3, mengorbankan sensor aja gitu ya. Ini kan sensornya APS-C lebih kecil, tetap aja bisa menghasilkan gambar yang setara gitu, gambar sinematik, dan juga bisa dipakai buat di beberapa produksi untuk syutingan besar, misalnya mau bikin TVC, terus mau bikin, bahkan mau bikin prewedding aja, ini cocok, karena banyak banget, saya yakin banyak teman-teman yang sudah invest di lensa-lensa APS-C manual gitu ya, kayak Titi Artisan gitu. Ini bisa banget dimasukin ke sini, meskipun kayak misalnya sekarang saya pakai Sigma 30 mili ini bokehnya mungkin nggak terlalu swirl kayak Voigtlander gitu misalnya, atau misalnya Titi Artisan misalnya gitu, atau Laowa gitu. Ya, dengan demikian ini adalah salah satu kamera yang saya rekomendasikan buat kalian para teman-teman APS-C'ers yang juga syuting di wedding, dan juga buat teman-teman produksian besar misalnya TVC, atau misalnya film pendek, atau film festival gitu. Kalian bisa pakai ini sebagai second cam kalian atau B cam kalian juga, misalnya kalian taruh di mobil misalnya, ini bisa banget kamera ini. Apalagi ya, udah sih segitu aja dari saya. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. See you in next video, bye.